Kemudian lu dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Tapi di sini yang kita temui adalah tanda baca fathah. Sehingga ini lafaz Allahnya kita baca tebal, kita baca tabkhim karena di lafaz Allah sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka dibaca fa innallah, jangan dibaca fa innallah, jangan, tapi ditebalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak Ibu saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid, maka bagi Bapak Ibu saudara semuanya yang masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, insya Allah secepatnya bisa lancar. Kemudian bagi yang sudah lancar tapi belum memahami ilmu tajwid, maka dengan memahami ilmu tajwid, bacaan kita akan semakin bagus, kemudian juga semakin indah untuk didengar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu semoga Bapak Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih di surah Al-Baqarah ayat 215. Karena di surah Al-Baqarah ayat 215 ini kita bagi menjadi dua bagian supaya durasinya itu tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan. Jadi harapan kami Bapak Ibu saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Sekarang kita masuk di bagian yang kedua atau bagian yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat 215 ini. Jadi di bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari wama taf'alu sampai alim. Nah, baiklah, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya lebih memudahkan Bapak Ibu saudara semuanya dalam memahami penjelasan yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka berarti itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan. Pokoknya yang arahnya itu sebelah kanan, sebelah sini. Kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka berarti itu huruf yang berposisi sebelah kiri, berarti yang arahnya itu sebelah kiri, sebelah sini. Nah, yang pertama di sini wama, ma dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf mim. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, maka kita perhatikan huruf sebelumnya. Nah, tadi sudah kami jelaskan di awal, kalau kami mengatakan huruf sebelumnya, maka yang berposisi sebelah kanan. Huruf alif, sebelah kanan daripada huruf alif yang mana? Nah, mana sebelah kanannya? Nah, berarti huruf mim ini.
Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kemudian sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, baris satu ke atas nih disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kemudian sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf mim, dibaca panjang dia sebab dia memiliki tanda baca fathah nih, dan berposisi tepat berada di belakang atau tepat berada sebelum huruf alif. Ini huruf alif. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, makanya huruf tersebut dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar, kira-kira temponya 2 ketukan. 1, 2. Ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Wa ma taf'alu, wa ma taf'alu. Kemudian di sini ada huruf fa. Huruf fa ini dia sukun. Biasanya di antara seseorang itu terbata-bata dalam membaca Al-Quran, di antara penyebabnya adalah kesusahan dalam membaca huruf sukun atau huruf mati ya, kemudian masih kesusahan dalam membaca huruf yang bertasydid. Maka di sini yang pertama di sini ada huruf sukun. Bagaimana cara mudah membaca huruf hijaiyah yang sukun? Nah, sekarang di sini yang kita temui adalah huruf fa. Huruf fa kalau kita tulis menggunakan huruf Latin itu huruf A, B, C, D sampai Z itu huruf Latin. Sekarang kita tulis huruf fa menggunakan huruf Latin. Maka huruf pertamanya adalah huruf F dan juga huruf A, fa, gitu kan? Nah, jadi huruf fa itu, jadi kaedahnya itu apabila huruf hijaiyah itu dia sukun, maka huruf Latin pertama yang kita ambil. Nah, apabila huruf hijaiyah itu sukun, maka huruf Latin pertama yang kita ambil. Ini huruf fa, huruf Latin pertamanya adalah F. Berarti huruf fa kalau dia sukun menjadi huruf F. Ini kan ta ditambah F di depannya maka dibaca taf. Ini ta nih, ta ditambah F karena fa ini jadi F karena dia fa sukun jadi F. Maka ta ditambah F dibaca taf. Wa ma taf. Nah, seperti itu. Akan tetapi kaedah yang kami sampaikan barusan itu hendaknya harus dibarengi dengan kita belajar makhorijul huruf dan sifatul hurufnya. Karena nanti ada huruf hijaiyah itu, huruf Latin pertamanya dia S, sin, shin, shad, sa, itu semuanya S tuh. Nah, kalau dia sukun jadi S semua tuh. Tapi dari segi pengucapannya berbeda. Maka tentu harus kita barengi dengan belajar makhorijul huruf dan juga sifatul hurufnya. Kemudian metode yang kami sampaikan tadi itu kurang tepat kalau diterapkan pada huruf ain sukun, huruf hamzah sukun, kemudian huruf kha yang sukun. Nah, itu kurang tepat. Nah, tapi walaupun kurang tepat semuanya insyaallah mudah. Jadi 3 huruf tersebut harus ada latihan tersendiri dan insyaallah semuanya mudah. Nah, wa ma taf'alu, wa ma taf'alu, seperti itu. Kemudian huruf fa ini dia salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi ketika kita mengucapkannya ada nafas yang mengalir. Jadi ada nafas atau udara yang mengalir. Taf'alu, jangan taf'alu tap jangan, tapi ada nafas yang mengalir. Wa ma taf'alu. Kemudian lu dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Ini namanya tanda baca dhammah atau harakat dhammah. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat berada di belakang huruf waw sukun, maka dia dibaca panjang. Nah, huruf lam ini dibaca panjang nih sebab dia memiliki tanda baca dhammah nih dan berposisi tepat berada sebelum huruf waw sukun. Ini huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah tersebut dibaca panjang. Jadi kalau rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu, nah tadi ya, yang di sini tadi ya, huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang. Kalau rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2,
Huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang begitu. Pada tabi'i panjangnya 2 harokat. Wa ma taf'alu min. Nah, kemudian di sini ada huruf non. Nah, tadi sudah kami jelaskan kaidahnya di awal. Berarti huruf non ini kalau dia sukun menjadi n, maka mi ditambah n dibaca min begitu. Nah, tapi nanti huruf non sukun ini ya pada hukum-hukum tertentu tidak dibaca n sempurna, tidak. Misalkan kalau kemasukan huruf idgham, nah nanti bagaimana bacanya? Kalau kemasukan huruf ikhfa bagaimana bacanya begitu. Makanya ikuti konten-konten kami, insyaallah akan kami jelaskan semuanya dengan pelan-pelan sehingga insyaallah akan sangat mudah untuk Bapak Ibu Saudara semuanya pahami. Ini non sukun menjadi n, mi ditambah n baca min. Nah, min. Nah, ini non sukunnya berjumpa dengan huruf kha. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf non sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Nah, tanda baca tanwin itu ada 3 tuh. Baris 2 di atas namanya fathah tain, baris 2 di bawah namanya kasrah tain, dan yang nomor 3 itu namanya dhammah tain. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran, setiap berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contohnya di sini yang kita temui adalah huruf nun sukun. Nah, ini huruf nun sukun. Nah, kita perhatikan nih huruf setelahnya nih. Nah, huruf setelahnya kita perhatikan. Ini huruf nun sukun, huruf setelahnya atau huruf di depannya nih. Nah, ini perhatikan nih. Ini huruf nun sukun, perhatikan huruf setelahnya. Di sini yang kita temui adalah huruf kha. Kita lihat di samping. Huruf kha termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka nun sukun berjumpa dengan huruf kha, hukumnya adalah izhar halqi. Karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung. Apanya yang dibaca jelas? Jadi huruf nunnya ini dibaca jelas, min. Ya, min, n-nya itu terbaca dengan jelas. Nah, min khairim min, nah begitu. Kemudian tidak didengungkan. Jadi jangan dibaca seperti ini. Min khairim, jangan dipanjangkan, baca pendek saja. Min jelas, min khairim fa innallah begitu. Min khairim fa innallah. Nah, kemudian di sini ada huruf ya sukun. Ini huruf ya tanda sukun itu seperti ini. Huruf ya sukun berarti menjadi huruf y. Nah, tadi sudah kami jelaskan kaidahnya. Maka kha ditambah y dibaca khai, ya gitu kan. Kha ditambah y dibaca khai. Akan tetapi kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Berjumpa dengan huruf ya sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf ya sukunnya ini adalah huruf lin. Ada huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini, di belakang huruf ya sukun, ya. Di belakangnya gitu atau sebelumnya. Nah, gitu. Ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf ya sukunnya ini adalah huruf lin. Nah, maka cara membacanya itu mudah, dilunakkan. Khairim, jangan dibaca Hey, jangan condong ke jangan nanti dibaca khairim, jangan, tapi lunak mudah. Khairim begitu. Khairim fa innallah. Kemudian di sini huruf ra yang memiliki tanda baca kasrah tain, ya. Maka dibaca tipis sehingga pangkal lisan kita atau pangkal lidah kita itu tidak terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Dibaca tipis, ditipiskan huruf ra-nya. Min khairin. Nah, kemudian tanwin berjumpa dengan huruf fa. Tadi di awal sudah kami jelaskan, setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, ya, maka kita perhatikan huruf setelahnya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, di sini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf fa. Kita lihat di samping. Huruf fa termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki awsat. Nah, maka cara membacanya itu disamarkan kemudian didengungkan. Nah, kenapa dikatakan awsat? Karena makharijul huruf nun dan huruf fa itu dia di tengah-tengah, tidak jauh juga tidak dekat, di tengah-tengah. Nah, mana huruf nunnya? Ini kan tanwin nih. Coba kita baca tanwin. Khairin, pada awalnya kan khairin kan. Nah, setiap tanda baca tanwin itu kan dikasih n ujungnya tuh. Nah, khairin. Nah, ada huruf nunnya kan di sana. Nah, kemudian
berjumpa dengan huruf fa, huruf nunnya ini tadi nih, khairin, rin tuh ada huruf nunnya tuh, berjumpa dengan huruf fa. Kemudian huruf nun dan huruf fa itu dia ausat, di tengah-tengah dia, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, maka dikatakan ikhfa hakiki ausat. Cara mengucapkannya tuh disamarkan kemudian juga didengungkan. Karena dia ausat maka kadar samar dan kadar dengungnya pun dia seimbang begitu. Tidak dibaca khairing jangan. Tapi khairing begitu. Kemudian didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Panjang daripada dengungnya atau tempo daripada dengung itu kira-kira 2 ketukan atau 2 harokat. Min khairin fa innallah. Kemudian di sini ada huruf non bertasydid. Bagaimana cara mudah membaca huruf nun yang bertasydid? Tadi di awal sudah kami jelaskan bagaimana cara mudah membaca huruf yang sukun. Sekarang bagaimana cara mudah membaca huruf nun yang bertasydid atau membaca huruf yang bertasydid dan gitu. Bagaimana cara mudah membaca huruf yang bertasydid? Di sini yang kita temui adalah huruf nun. Huruf nun sekarang kita tulis menggunakan huruf Latin. Huruf Latin itu huruf A, B, C sampai Z. Huruf nun kalau kita tulis menggunakan huruf Latin, maka huruf yang pertama yang akan kita tulis adalah huruf N kan? Huruf N, huruf U dan huruf N nun gitu kan? Nah, huruf Latin pertamanya adalah N. Maka kaidahnya cara mudah membaca huruf yang bertasydid itu, cara mudah membaca huruf hijaiyah yang bertasydid. Huruf hijaiyah bertasydid, huruf hijaiyah apabila dia bertasydid, maka huruf Latin pertama kita double menjadi 2. Nah, huruf nun, huruf Latin pertamanya adalah huruf N, berarti huruf N-nya kita double menjadi 2. Ini fa i, ini kan dibaca i nih, ini i. I ditambah N2 di depannya dibaca inna. Fa inna gitu kan, fa inna. Ini fa i, ini i dibaca ditambah N2 di depannya dibaca fa inna. Seperti tulisan yang ada di bawah tuh. Fa inna begitu. Nah, kemudian cara yang metode yang kami sampaikan tadi itu kurang tepat tuh kalau digunakan pada huruf ain yang bertasydid, huruf kha yang bertasydid. Nah, itu kurang tepat. Nah, itu ada latihan tersendiri tapi insyaallah semuanya mudah. Kemudian huruf nun bertasydid ini kita lihat di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu catatan kecil itu sengaja kami buat supaya saudara yang masih pemula dalam belajar tajwid tidak salah dalam menentukan hukum. Karena nanti tidak semua nun bertasydid, tidak semua mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau misalkan kemasukan nun sukun, kemasukan tanda baca tanwin, nah jadi supaya tidak salah dan supaya tidak keliru dalam menentukan hukum, maka kami buat catatan kecil di bawahnya itu. Kalau ada huruf nun bertasydid, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ini huruf nun bertasydid. Nah, huruf sebelumnya sini kita perhatikan. Kalau ada huruf nun bertasydid, sebelumnya sini ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, fathah atau dhammah, maka nun bertasydid atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ini nun bertasydid. Nah, huruf sebelumnya ya, berarti yang di posisi sebelah kanan. Huruf sebelumnya itu yang sebelah kanan. Nah, sudah kami jelaskan tadi di awal banget tuh. Huruf nun bertasydid sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Nah, maka berarti nun bertasydidnya ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Tapi nanti kalau ada orang bertanya, tidak perlu dijelaskan catatan kecil di bawahnya, itu tidak perlu, karena itu hanya sarana saja untuk mempermudah saudara dalam belajar begitu. Gunnah musyaddadah cara membacanya itu digunakan, jadi digunakan tuh didengungkan, jadi suaranya itu kita tahan ya. Nah, kita panjangkan sejenak, panjangnya 2 harokat. Fa innallah. Nah, innya itu kita panjangkan. Fa innallah begitu. Kemudian di sini ada lafaz Allah. Kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan lafaz Allah, maka kita perhatikan huruf sebelum lafaz Allah yang memiliki tanda baca. Nah, ini lafaz Allah nih. Kita perhatikan huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya itu berarti yang ini, ya, huruf nun ini ya. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan lafaz Allah, kita perhatikan huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca. Nah, pokoknya setiap membaca Al-Qur'an berjumpa lafaz Allah, perhatikan huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca. Tanda bacanya itu yang kita perhatikan, tanda bacanya. Nah, tanda bacanya yang kita perhatikan.
Kalau ada lafaz Allah, kemudian sebelum lafaz Allah ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nih baris satu ke atas nih tanda baca fathah. Atau tanda baca dhammah. Maka lafaz Allah dibaca tebal, dibaca tabkhim. Nah, di sini yang kita temui lafaz Allah sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Tapi bisa juga dia tanda baca dhammah yang menyebabkan lafaz Allah itu dibaca tebal begitu. Tapi di sini yang kita temui adalah tanda baca fathah. Sehingga ini lafaz Allahnya kita baca tebal, kita baca tabkhim karena di lafaz Allah sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka dibaca fa innallah, jangan dibaca fa innallah, jangan, tapi ditebalkan fa innallah. Nah, begitu ditebalkan fa innallah. Nah, kemudian di sini ada huruf lam bertasydid. Nah, berarti huruf lam itu kalau kita tulis menggunakan huruf Latin, maka huruf pertamanya adalah huruf L. Maka tadi sudah kami jelaskan kaidahnya. Maka huruf L-nya itu kita double menjadi 2. Ini kan na ditambah L2 di depannya dibaca nalla, begitu kan? Nah, dibaca L2 di depannya dibaca nalla. Akan tetapi ini tidak dibaca nalla, tapi ditebalkan, dibaca nallah begitu. Karena tadi sudah kami jelaskan kaidahnya. Karena ada lafaz Allah sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, sehingga dibaca nallah, ditebalkan. Jangan dibaca nalla, tapi dibaca nallah begitu. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf lam. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif lam, huruf alif dan huruf lam, nah letaknya dia berjejer seperti ini ya. Ada huruf alif, ada huruf lam. Dinamakan alif lam. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif lam, kita perhatikan di depan huruf lamnya itu kita perhatikan ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, di depan huruf lamnya kita perhatikan. Di sini di depan huruf lam masih huruf lam lagi nih. Kita lihat di samping, huruf lam itu termasuk salah satu huruf syamsiah. Maka alif lam berjumpa nih dengan huruf lam. Ini huruf alif, ini huruf lam. Huruf lam berjumpa di depannya huruf lam lagi ya. Maka hukumnya adalah alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiah, karena dia cara membaca huruf lamnya itu dibaca idgham. Ini huruf lamnya nih dibaca idgham. Jadi huruf lamnya ini dia tidak dibaca. Makanya di sini kan tidak ada tanda bacanya. Jadi tidak dibaca, dia langsung masuk ke huruf yang di depannya. Nah, maka biasa dinamakan idgham syamsiah begitu. Jadi jangan bingung. Fa innallah. Nah, kemudian di sini ada lafaz Allah dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran ya, apabila berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf lam nih. Di atasnya ada tanda baca fathah berdiri berbentuk alif kecil nih. Tanda baca fathah itu kan mereng seperti ini. Kalau misalkan dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka setiap huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini namanya adalah mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Fa innallaha bihi. Nah, kemudian hi ini dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan suatu huruf yang di bawahnya memiliki tanda baca kasroh berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca kasroh berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf H. Di bawahnya ada tanda baca kasroh, tapi dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, maka huruf yang di bawahnya memiliki tanda baca kasroh atau tanda baca kasroh berdiri atau alif kecil, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, tanda baca kasroh itu kan mereng seperti ini tanda baca kasroh. Tapi kalau tanda baca kasrohnya itu berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil, maka huruf yang di bawahnya memiliki tanda baca kasroh berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini dibaca panjang, panjangnya 2 harokat. Akan tetapi ini namanya adalah mad silah qasirah. Nah, karena ada huruf haddomir yang dibaca panjang.
Di antaranya namanya adalah mad silah qasirah. Nah, untuk nama-nama madnya itu ya, kalau untuk awal-awal tidak perlu diingat terlebih dahulu juga tidak apa-apa. Yang terpenting kita tahu oh ini tanda panjang, ini tanda panjang atau tanda mad kita tahu. Oh ini huruf yang dibaca panjang, oh ini huruf yang dibaca panjang, oh ini kadar panjangnya itu segini gitu kan, tempo panjangnya itu segini kita tahu gitu. Kalau untuk nama-nama madnya itu belakangan juga tidak apa-apa begitu, supaya mempermudah kita dalam belajar. Nah, makanya hi dibaca panjang. Nah, bihi dibaca 2 harokat, bihi alim. Kemudian lim, lim dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun, maka kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah nih, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka dia dibaca panjang. Nah, jadi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu secara singkatnya, huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasrah sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang. Nah, kemudian mad tabi'inya berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau huruf yang kita matikan, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Begitu. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf mim. Ini kalau kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf mim, kita baca alim. Jangan dibaca alimun, jangan, tapi dibaca alim. Kenapa huruf mim ini kita sukunkan? Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Qur'an nih, kemudian kita berhenti tepat di huruf mim. Huruf mim kan tidak dibaca panjang, makanya kalau kita berhenti atau berwakaf di huruf mim itu kita sukunkan seperti itu, sehingganya dibaca alim begitu. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Untuk supaya tidak lupa apa yang telah kita pelajari, maka istiqomahlah dalam membuka Al-Quran. Jadi sempatkan waktu dalam sehari semalam untuk membuka Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Walaupun cuman 1 ayat juga tidak apa-apa. Yang terpenting tetap menyempatkan waktu untuk membuka Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran di rumah kita itu berdebu, kita abaikan, tidak pernah kita buka, jangan sampai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.